Kalau lu apa lo? Lu dulu dong, lu kan masih punya banyak pengalaman yang gimana gitu ya, Van ya. Dia ini nggak mau cerita nih. Ini salah satu narasumber juga. Coba dong. Kalau ditanya, bilang udah sama Dan tanya Den. Coba dong gantian. Gimana nih? Lu pada kesana dong. Nah, tanya dong. Nanti lu nanya gue. TV mulu kayak Iya. Itu lagi mata lo. Terus. Banyak pengalaman baru, pengalaman seru, berasa punya keluarga baru. Ada juga yang lucu-lucunya, yang aneh-anehnya. Sampai di titik kadang, aduh bisa ya gua ketemu orang-orang begini. Ceritain dong soal siapa kek, buat kita semua lah. Kayak lu paling tahu, kayak kita lu paling tahu kan. Dari ini dulu deh, mumpung lagi di kepala nih. Apa namanya? Ada nih tiba-tiba yang minta kirimin highlight, yang dikirim highlight video 3 video sebelumnya. Katanya nih Kak, pas gue bilang lah, kata dia lah iya. Jadi Terus ada yang tiba-tiba gue minta ngomong, Dan gimana video yang lagi diedit, terus fotoin tangan lagi robek ya Kak, dia nih Kak, robek kena ini pintu kunci copot ya? pintu. Engsel pintu. Banyak pengalaman seru, pelajaran pengetahuan baru. Terus kan masalahnya dunia per-YouTubean ini, syuting ini kan bukan sesuatu yang gue bayangin dari dulu akan terjadi gitu loh. Kayak gue tiba-tiba depan layar, ini kayak obrolan terakhir aja nih. Tiba-tiba ini lagi duduk di sini nih, terus habis itu Cap, kayaknya kita udah harus diet nih, kurang bagus di depan kamera. Nah gue tuh nggak kebayang tuh ada di momen dimana gue akan duduk sama orang ngomongin hal kayak gitu loh. tapi emang ya itu ini perut Februari kita mau diet, ikut program diet ya. Terutama gue mau ikut program diet. Gue sih yang harus. Atas pinggang gue udah jelek. Lu jahat banget kalau Denny itu paling jahat kalau ngeditin gue tuh ya. Waktu itu pala gue di shoot gitu kan. Terus Banyak sih. ya Orang-orang unik ya. orang-orang unik. Kayak lu ya kan. Dika bakar ikan, terus habis itu Bani nyobain kan, kok nih ikan pedes banget kata Bani. Terus Dika enggak, gue gak kasih bumbu apa-apa, tapi pedes banget ya, mungkin mulutnya yang pedes kayak netizen gitu sih. Menurut Bani tuh emang agak pedas ya. Kalau Edwin gimana? Edwin tuh aduh banyak banget yang udah mabok laut sama kayak gue. Terus tiba-tiba casing HP sama kayak gue. Sehati berarti lo. Sehati ya. Panda. Ini panutan. Jadi bagus-bagusin gitulah orang lain. Karena dia kalau konsult apapun termasuk lo. Ya kalau sama dia sih gue apa aja lah nanya, dari film, masalah pribadi, masalah ya banyak lah. Yang paling banyak sih dibuat film sih. Waktu film tuh nih juga salah satu orang yang selalu dapat gangguan mistis lah ya. Sebagai orang film yang sensitif akan suara-suara goib ya. Contohnya gimana, bisa dijelasin nggak Bapak panutanku ini nih? Jadi kita waktu itu harusnya syuting gitu juga ya, talk Kita di show ya. bawah. Ya. Nah gue, Dika sama Denny ngoper alat-alat ke bawah. Ya, kita bawa alat ke bawah ya, karena banyak waktu itu Iya, alatnya. ke Mau kafe sekalian di nge-set, bawah. Set iya. Bani sama Edwin Edwin jemput narasumber. Jemput narsum. Nah, Vanda terjebak lah di satu ruangan bersama ibu untuk take VO untuk film. Di kamar. Dan apa yang Kamar. terjadi? Waktu itu rekam suaranya ibu, gue berdua doang di kamarnya beliau. Entah kenapa pas kalimat apa gue lupa, itu sekujur badan gue merinding, terus suaranya berasa layering gitu. Padahal harusnya dia cuma suara ibu doang, tapi ini berlayer. Jadi kalau ibarat berlayar tuh biar Suaranya yang lain ada tahu tuh dua. ada dua gitu ya. Berbayang Padahal gitu. cuma satu orang yang ngomong. Seperti ada yang Mengikuti. Yang berbisik. iya, gue paling sama lu kan kesurupan juga. Oh iya, cerita dong, Cap. Lagi interview kesurupan.
Bukan kesurupan sih Enggak, itu sebenarnya. kenapa sih? Kepanasan. Enggak kesurupan. Ya, kesurupan. Jadi Ada satu narasumber Di kafe yang lo cabut. Oh. yang katanya gini, gimmick. Enggak deh, gimmick kak. lu bilang gimmick gila aja lo ya. Jadi waktu syuting di Pelabuhan Ratu itu lagi momentum film, kita ada waktu selipan buat bikin konten ya. Talk show sama narasumber. Talk show sama narasumber ya. Setempat ya. Miss J. Ada lah, pokoknya ada salah satu narasumber. Karena memang itu nggak tuntas. talk Iya, show karena ini memang ya. itu talkshow nggak tuntas juga waktu itu. Sama gue sama Wawa minta ke salah satu kepala desa ya. Kita minta Camat. Pak Camat juga. Kita sempat ngobrol sama bapak kecamatan daerah setempat, terus habis itu sekalian syuting film, sekalian explore yang ada di daerah Pelabuhan Sejarah. Ratu, Ya, sejarah sejarah maupun sana. cerita misteri yang ada di sana. Ya. Terus Nah. salah satu narasumbernya, Ya. apa yang terjadi? Jadi salah satu narasumbernya, jadi pada saat gua syuting on frame gini, dia sempat bilang katanya kalau misalnya hari ini tuh kurang Hari baik. Sabtu, Malam Sabtu. Jadi malam Sabtu itu kita ngadain talk show bareng salah satu narasumber, tapi narasumbernya itu mistis banget lah ya. Intinya dia salah satu anak dari turunan siapa gitu. Ngobrol nih, kita udah setting tempat, udah siap konsep lah ya. Itu padahal hujan deras loh. Iya. Hujan deras, sumur umur, maksudnya gua pribadi itu alhamdulillah jangan sampai lagi terjadi mengalami hal yang aneh-aneh gitu lah ya. Nah di waktu itu bener-bener lagi ngobrol kayak gini santai, tiba-tiba tuh punggung gua tuh berat banget. Dia cerita, gua nanya tapi berat banget. Padahal hari itu tuh hujan deras dan hujan angin ya. Dan sampai kita Dan pindah kan, tempatnya semi outdoor, ya kan? semi outdoor, dan itu outdoor yang gede itu sebelah Pantai dong. pantai kok, dan itu pasti ada angin juga. Baru berjalan 5 menit tanya jawab, terus tiba-tiba makin lama makin berat, terus makin panas. Bawa biasa aja, terus tim malah biasa aja, terus ya gue gelisah aja, nanti mungkin videonya bisa ada nggak ya. Menurut sejarah itu nggak boleh dibikin balai desa lagi. Ya, kampung simpanan itu konon katanya menurut sejarah juga kan. Pemakaman umum, Ya penjarahan, penjara atau ziarah Pak? ya tempat peziarah gitu kan, penjarahan. Yang uniknya di situ beliau itu Panas banget badan gue. Hari Sabtu. Guys. Gua langsung stop, maksudnya langsung berdiri, langsung meninggalkan set aja gitu, nggak tahu kenapa, karena makin lama makin gue dengerin dia cerita dan gue menanya itu pundak tuh makin berat, makin panas, terus ngerasanya tuh kayak emosi aja gitu, nggak tahu kenapa. Jadi begitu bangun ke balik gedung sebelah ada papan gitu, ya itu gue merasa emosi, terus gue tonjok-tonjok gitu. Nah itu di luar sadar sebenarnya, luar sadar karena udah emosi banget, nggak tahu kenapa gitu loh. Ya habis itu ya dibantulah oleh beberapa orang yang bisa untuk mencegah hal itu ya, maksudnya dibantu ya udah tenang. Akhirnya kita putuskan hari itu tidak melanjutkan syuting oleh beliau ya, karena menurut kita itu resikonya cukup tinggi ya. Kita masuk ke yang lainnya lah. Yang paling tadi itu masalah di hotel itu ya, kita syuting pertama. Cuman yang paling ekstrim lagi adalah pada saat itu ke Baduy. Pertama kali ke Baduy, gue datang itu biasalah ya, namanya pagi sakit perut ya. Terus sakit banget perut nih, perjalanan kurang lebih 4,5 jam lah ke Baduy dari Jakarta. Sampai sana, malah sakit perut banget gitu. Terus gue nanya sama Wawa, di sini toilet di mana? Ya kalau mau sih di atas, tapi gue udah bilang, gue udah gak kuat banget gitu sekarang ya. Gue mau sekarang juga, gue tadi mau ke Alfamart, ada Alfamart tuh di Terminal Ciboleger tuh ada Alfamart. Terus tiba-tiba ya karena masih mungkin karena pagi banget karena dan pagi, pengunjung wisata belum lagi ada kurang. juga. Jadi ditutup lah toilet. Ditutup toilet, terus gue nanya toiletnya di mana, di sebelah Alfamart. Nah gue masuk, pas begitu gue masuk di toilet itu aneh banget. Jadi emang toilet umum, pas begitu gue buka isinya motor kan, motor
Motor diparkir dalam toilet, lo kebayang nggak? Tapi bagi yang pernah kesana pasti paham Iya, kok. bagi orang kesana pasti paham begitu kalian. Toilet mana yang dimaksud? Toilet di Terminal Ciboleger ada Alfamart, sebelahnya ada toilet. Nah, disitulah. Jadi masuk ke dalam gitu, dan jadi pas begitu lu buka pintu, emang toiletnya tuh ada banyak bilik gitu. Tapi kan pas Pas buka di pintu, lorongnya. nah di lorongnya, wah makin menjadi dong. Gue udah keringet dingin, Terus nggak ada lampu ya? dan gak ada lampu di situ. Keringet dingin, akhirnya gue dengan keluh kesah biasalah, dengan menggunakan sumpah serapah, ngomong hewan, ngomong kasar di situ sambil gue menunaikan gue buang hajat lah di situ, tapi gue sumpah serapah. Pulang dari situ udah malam, kita sempat mampir makan malam dulu, terus nggak lama ya balik lagi ya. Ini apa namanya, pundak itu pegel banget, pegelnya tuh rasa kayak dipijit-pijit gitu, tapi sakit banget. Kenapa ya pundak gue tuh pegel banget gitu loh. Ya udah gue biarin lah, mungkin capek atau pegel kali ya, Karena nggak duduk tahu. paling belakang juga kan, duduknya nggak enak. Ya posisinya. mungkin logikanya karena kita duduk paling belakang ya, jadi nggak mau ambil pusing lah. Kenapa ceritanya? Kesini tuh ngeluh lagi gue, makin lama makin sakit banget nih. Sekarang kiri kanan jadi sakitnya. Mungkin gue tetap berpikir logika bahwa itu gue pegel, duduk paling belakang kan sakit ya. Iya. Adalah bodo amat gitu. Sampai akhirnya 3 hari kemudian ya, 3 hari kemudian itu gue menceritakan ke ibu, kenapa ya ini ternyata pada saat syuting di ya dibacakan doa pada umumnya surat ayat kursi ya, beberapa surat pendek lah. Situ mulai tuh ngerasa mual lagi, habis itu langsung muntah-muntah. Ini ternyata katanya ada ya nenek-nenek lah ya ikutin tuh, ada aja tuh ceritanya tuh, emang ada banget. Oh, kita udah on set mau Makanya syuting. hati-hati mulut di mana Nah, ya bisa pergi. pesan nih bagi kalian yang mau ke daerah suatu Percaya daerah atau ya, percaya atau tidak percaya, kemanapun kalian mau pergi, jaga tutur kata, jaga perlakuan, dan harus tetap permisi dimanapun kalian berada. Itu pelajaran yang sangat amat berarti tuh bagi gua waktu itu. Udah sih palingan, oh sama film tuh aneh sih itu. Jadi di salah satu momen film kita itu ada salah satu scene yang nggak boleh dimasukin. Sebenarnya bukan nggak boleh. Bukan, tapi alangkah baiknya alangkah tidak, baiknya dan dimasukin. alangkah baik dan bijaknya tidak usah lah dimasukin seperti itu, karena pada saat satu ketika kita preview yang kedua Rough Cut itu, ibu sempat bilang kayaknya scene yang lebih baik yang ini, scene ini tidak usah dimasukin. Tapi yang namanya kita sebagai tim, maksudnya gue pribadi, kenapa nggak dimasukin dengan pertanyaan kritis? Ada masalah apa? Karena kan kita mau mengangkat cerita seperti itu. Itu gue debat keras lah ya sama ibu gitu. Maksudnya ini kenapa nggak dimasukin? Ini masukin aja gini. Sampai akhirnya ibu bilang ya udah terserah katanya, nanti ditanggung sendiri kalian nama tim. Ya udah, akhirnya kita masukin. Dibawa pulang lagi sama Edwin, mau Rough Cut ketiga tuh 5 harian lah ya. 5 harian tuh kita ada jadwal Rough Cut ketiga. Malam itu balik pulang kontan loh, gue dimimpiin oleh salah satu yang bersangkutan, dimimpiin di situ ya. Beliau tidak marah, tapi maksudnya memang senyum sama gue dalam mimpi tuh senyum. Tapi gue mikir kok bisa ada di part itu gitu loh, yang ngebuat gue jadi bingung kayak kok bisa ya gitu. Ya akhirnya bisa sampai ke bawah mimpi. Bisa sampai ke bawah Sebenarnya mimpi. bisa aja sih kalau mempertahankan segitunya argumen lo, Iya. Pikiran bisa jadi. Cuma tapi besoknya gue bangun tuh badan gue langsung panas tinggi. Akhirnya oke deh, gue bilang sama teman-teman juga yang scene ini kita take out. Jadi nggak usah dimasukin itu scene-nya, karena demi kebaikan bersama juga gitu loh ya. Ya kayak gitulah, kalau kita memang niat untuk mengangkat suatu berita secara baik dan benar tuh ada aja kendala. Dan apalagi bersangkutan sama budaya dan alam, pasti Ya, percaya nggak percaya sih, tapi memang ya begitulah. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang menurut gue bisa juga dikaitkan sama logika, Ya. bisa gitu. Mungkin entah karena gue capek, gue mempertahankan argumen gue pribadi, tapi ya Mimpi jadinya. apa? Dia sampai jadi kebawa mimpi. Iya, jadi kebawa mimpi, padahal mah ya karena capek aja. Tapi ya balik lagi, itu berturut-turut main mimpinya. Jadi kayak udah deh, gue putusin oke, yang ini kita cut, nggak usah dimasukin. Ya memang film tuh banyak banget ceritanya ya, maksudnya ujung-ujungnya jadi ya kan. Syuting hujan-hujan. Syuting hujan. Oh ini dong cerita yang paling Gebu-gebu. yang ikut gue ngambil alat sound siapa? Tiga. Enggak, yang kita turun lagi.
Bukan sama Edwin. Sama lu sih. Sama Edwin. Yang Sama ambil Edwin. mobil. Sama Iya, Edwin. gua ke mobil ke bawah sama lu Pas kok. yang lagi mau ambil angklung. Lagi mau angklung, terus tiba-tiba kan dia teriak-teriak. Oh, iya, Jadi iya. gua butuh alat sound ya kan. Ini lucu sih sebenarnya ceritanya. Waktu itu scene angklung ya. Iya. Win ya. Angklung. Scene angklung. Tiba-tiba angklung itu sebenarnya udah dalam list sudah nggak masuk ya. Karena angklung itu kan Di- di sana bukan Sakral hanya sekedar kan. musik, Iya. tapi sakral untuk upacara. Di momen-momen tertentu Iya, doang. dan nggak bisa seenak itu. Jidatnya segampang langsung itu main ya, untuk tapi- minta mereka main. Nah, Ternyata. alhamdulillah kita dapat kesempatan tiba-tiba. Iya, tapi tiba-tiba dan Nggak tahu kalau ketemu main kan. kira-kira di situ ada Denny, Panda sama Bani itu memang lagi persiapan ya biasa, kita memang on hand aja kamera sama sound dengan boom gitu, tapi kan kalau mau merekam itu kan harus proper kan. Akhirnya dia bilang, "Dik, tolong milih ini dong, mic semuanya yang ada di mobil bawa ke atas." Gua sama Edwin cuman pandang-pandangan doang karena jarak dari Terminal Ciboleger sampai lokasi kita syuting tuh lumayan, kalau jalan tuh bisa 15 sampai 20 menit ya. dan tanjakan kan itu. Dan tanjakan, akhirnya udah deh tanpa mikir panjang, gua sama Edwin langsung buru-buru lari ke bawah ke parkiran. Udah lari ke tergesa-gesa, udah ngos-ngosan sampai bawah, terus kita mikir, Win, ini kan kalau kita naik lagi lama ya kan. Itu gua nggak tahu, itu gua ngasal banget, jadi orang paling ngasal hari itu karena tiba-tiba ada orang lagi naik motor di situ, gua stopin suruh anterin gua ke atas. Ya kan? Jadi Cari temennya. iya. Terus cari temen. Iya, gue bilang satu lagi, pokoknya gimana pun caranya. Jadi sampai bawah, alat kan banyak banget tuh, hampir 3-4 tas lah bawa karena banyak nih barang-barangnya Vanda. Ya udah langsung kita dianterin ke atas naik motor, Edwin juga dianterin, terus akhirnya kita lupa bayar gitu. Siapa? Bayar akhirnya, karena buru-buru. Wih, udah dibayar? Belum, katanya balik lagi. Akhirnya kita balik lagi, bayar dulu gitu. Udah buru-buru deh sampai sana. Panggung udah mulai kan, nah Vanda langsung deh. Tapi ya alhamdulillah itu diulang lagi lah ya, Iya. makanya kita bisa dapat scene-scene itu. Karena itu ada beberapa pemainnya kan nggak pakai udah nggak lengkap kan. Heeh. Makanya akhirnya mau diulang lagi. Jadi Terus nggak harusnya kan pakai atribut. atribut harus lengkap kan. Ada Harus- tuh. Oh, pakai Itu Itu laki karena itu. Asmiranda. Oh iya benar-benar. Karena itu sebenarnya. Lu ikut nggak sih syuting ke Baduy? Ikut. Oh ikut. Gimana sih? Iya suka nggak kelihatan Siapa kan? lagi dong? Gue juga pas muter bocor. Pas muter juga lu bocor semua. Sekali doang, tapi yang lainnya kan enggak. Gimana perasaannya? Deg-degan karena ini langsung ada spot gitu di luar dugaan. Ini terutama dia bingung. Bisa nonton aja udah wah banget ya. Nonton aja udah wah banget, tiba-tiba bisa ikut. Oh. Ada mau ditambahin kan? Nah, ini baru nih, boleh nih harapan nih terakhir nih. Dari lu dulu deh, Dan. Harapannya apa buat kita lah? Ya. Dulu ya gitu, Ban. Ya kalau untuk tim apa semakin solid, terus buat kontennya ke depannya juga makin lebih informatif buat penonton. Ya banyak-banyak subscriber dah. Jangan lupa subscribe gitu kata Bani. Jangan lupa subrek, jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Kalau dari lu apa, Wak? Yang kenceng dong suaranya. Sama sih kurang lebih. Jadi kita memang Deketan gitu dong. Coba. Jadi ya berharap formasinya tetap seperti ini atau minimal bertambah ke depannya gitu. Kekeluargaan, berkarya bareng, semakin maju. Amin. Dari lu, Van, gimana, Van? Kurang lebih sama, dan yang pasti karena ini konten yang menurut gue bukan konten sampah, bukan konten receh, artinya kita bikin ini kan untuk saling sharing wawasan, jadi mudah-mudahan atensi dari pengguna-pengguna YouTube jadi bertambah. Amin. Semoga syiarnya sampai Siarnya dari sama. budaya menuju alam semesta. Niat, jadi itu aja kalau gue. Kalau Edwin gimana, Win? Untuk tim ya, untuk tim yang sekarang saling menjaga satu sama lain lah, gitu kan. Dan untuk yang lalu-lalu nih, yang masalah editing, harapan gue sih yang nggak enak itu cuma masalah teknis aja.
nggak ada masalah-masalah yang kayak ke alam sana lah gitu, enggak. Gue pengennya harapan gue teknis aja udah. Gue percaya teknis aja. Takut ya? Ya gue pengen teknis loh, nggak mau yang lain loh ini. Pokoknya nggak ada goib-goibnya kok. Kalaupun ada ya maaf saya. Tau gue jadi inget nih waktu sempet ke Edwin itu mabuk laut ya kan. Waktu itu sempet lah sekali ke pantai-pantai gitulah melipir sebentar. Terus Edwin sampai nanya, bisik ke gue, Kak, kira-kira kalau gue mabuk nih udah nyampe sini nih katanya, boleh muntah di sini nggak ya? Gue rasa dia saking takut ya jadi Parno Pawali. Iya, oke lah. Tapi bagus lah itu jadi aware lah, ya. Maksudnya lebih menghargai lingkungan dan lain sekitar. Kalau gua sih ya udah hampir 8 bulan ya kita di jalan. Iya 7 bulan. Sampai 7 bulan tuh waktu yang cepet banget ternyata. Banyak lika-likunya yang pasti, banyak diskusi, gontok-gontokan juga ada beberapa kali ya, tapi kita tetap dalam satu visi dan misi ya, berkarya bareng lah, saling support satu sama lain, nggak ada tuh namanya menjelekan satu sama lain. Mungkin ngecengin ada, karena Raja Cengin adalah Bani ya, Cuma Evan aja. ya karena jadi buat Asal Evan di aja depan gitu ya. ada di depan ya. Jadi ya gue terima kasih sama tim-tim gue yang konyol ini, bahwasanya kalau nggak ada kalian ya kita ini sebenarnya apa-apa lah ya. Maksudnya makasih banget buat semuanya lah, Panda, Bani, Edwin, Denny, Wawa gitu. Maksudnya kita harus tetap semangat, solid untuk depannya. Jadi maksudnya kayak kalau kalian penasaran inilah di balik layar, di balik layar kita. Ini di balik layar ini jenis. Sekarang ya gue berdoa yang baik-baik lah, semoga lancar terus, tetap solid depannya, tetap bareng-bareng lah, Sukses bareng-bareng lah. bareng-bareng gitu. Ya makin lama makin besar kita, semakin kuat dunia. Apanya? Terakhir nih ya. Ngawang nih. Nah, gue kasih spesial nih. Spesial nih. Ayo, gimana? Harapannya ke depan semoga Harapan. Baru boleh nih sini nih. Puas banget Kak. Ayo Kak. harapannya semoga makin solid, makin kompak buat ke depannya. Terus Sedih nih. dari isi kontennya bisa tersampaikan lah pesannya ke Ya. apa audiens gitu. Biar berkah deh. Ya, amin bener loh ini. Iya, kata kunci Iya. biar berkah dah. Nah, itu kata kuncinya biar berkah. Gitu apalagi. Penting pada sehat dah. Biar nggak ada yang renyak-renyak lagi video ya. Udah sih itu aja. Sebelum kita mengakhiri video ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah tetap ya. Kepercayaan masing-masing tetap Al-Fatihah ya. Tuh tadi ulang itu tegasin ya. Jadi ya udahlah guys, inilah kelakuan tim-tim kita juga. Terima kasih buat semuanya yang udah mempercayai kita sampai 1000 subscriber hari ini, dan kita dipercaya buat konten-konten yang menarik di kemudian hari. Oke? Sampai jumpa.